Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kami ingin berbagi informasi tentang proses sertifikasi tanah wakaf berdasarkan pengalaman dan pemahaman kami tentang regulasi perwakafan yang ada. Namun sebelumnya untuk menjelaskan sertifikasi ini, kami ingin memaparkan dulu beberapa istilah yang terdapat dalam Permen APR Kepala BPN nomor 2 tahun 2017, yaitu pertama tentang sertifikat tanah wakaf, yaitu merupakan surat tanda bukti tanah wakaf dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Tanah wakaf itu adalah harta benda wakaf berupa tanah yang diserahkan oleh wakif untuk dimanfaatkan sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, misalnya kuburan, kebun produktif dan lain-lain. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ada nazir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Kemudian ada yang namanya akta ikrar wakaf, yaitu bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dikeluarkan dalam bentuk akad. Jadi ada wakaf secara ikrar dan kemudian dibuatkan aktanya dengan nomor urut tertentu. Akta pengganti akta ikrar wakaf adalah akta pengganti dalam hal perbuatan wakif belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan ada 2 orang saksi, serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak ketahui keberadaan. Lalu ada yang namanya pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu pejabat berwenang yang dibentuk oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. PPAIW adalah kepala KUA. Kepala KUA merupakan tugas tambahan dari seorang penghulu PNS. Nah, proses sertifikasi tanah wakaf adalah rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi ada masukan, ada tahapan, ada keluaran. Nah, proses sertifikasi tanah wakaf adalah serangkaian tindakan untuk mengubah masukan berupa berkas-berkas perwakafan hingga menjadi surat tanda bukti tanah wakaf. Jadi ada masukan berupa berkas, ada tahapan yang melibatkan nazir, KUA, kantor pertanahan, lokasi tanah yang harus disuplai, lalu keluarannya adalah sertifikat. Nah, proses sertifikasi tanah wakaf yang pertama adalah nazir itu datang ke KUA setempat dengan membawa 1 surat hak milik dan lainnya, atau surat pernyataan penguasaan fisik tanah wakaf, tanah ya, yang bermatai atas nama wakif. Lalu ada surat keterangan kepala desa atau tanah wakaf berdasarkan Kepdirjen Dinas Islam nomor 8 tahun 2015. Nah, jika pada lokasi tanah wakaf terdapat banyak surat bukti tanah, ada SHM, ada SPT, SPPFT, maka masing-masing akan dibuatkan WTK sehingga nanti akan terdapat lebih dari 1 sertifikat. Kemudian nazir juga membawa KTP dan kartu keluarga berregister 4 rangkap atas nama wakif, nazir, minimal ketua, sekretaris bendahara, baik itu nazir perseorangan, organisasi maupun badan hukum, dan disertai KTP kartu keluarga saksi 2 orang. Dengan catatan saksi bukan keluarga dari wakif maupun nazir, jadi warga yang terpisah. Ini bentuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Pada lampiran yang sebelah kiri itu ada kalimat dengan ini menyatakan bahwa saya mewakili panitia pembangunan masjid. Jadi ini ceritanya sebelah kiri ini tanah dimiliki atau dibeli oleh nazir menggunakan uang wakaf urunan dari sejumlah warga. Nah, sebelah kanannya adalah wakif 1 orang. Lalu kemudian yang ini adalah surat keterangan
tentang tanah wakaf yang sisi kiri dikeluarkan oleh lurah, yang sisi kanan dikeluarkan oleh kepala desa. Perbedaannya terletak pada kalau lurah itu ada NIP, kalau kepala desa tidak ada. Nah, lalu setelah itu kepala KUA akan membuatkan sejumlah berkas berdasarkan Kep Dirjen Bimas Islam nomor 8 tahun 2014, yaitu yang pertama ikrar wakaf. Ya, ini tampilannya. Yang kedua akta pengganti akta ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Mohon maaf, akta ikrar wakaf dan salinannya. Ini akta ikrar wakafnya dan ini salinan akta ikrar wakaf. Kalau wakifnya masih hidup. Nah, jika wakifnya sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang ini, ya, akta pengganti akta ikrar wakaf dan ini salinannya. Lalu kepala KUA juga akan membuatkan surat pengasahan nazir, yaitu surat yang menyatakan bahwa nazir betul menguasai si bidang tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif. Nah, kepala KUA juga mengisikan sejumlah berkas yang disediakan kantor pertanahan, baik dengan ditulis tangan maupun diketik. Berkas tersebut wajib diambil di kantor pertanahan. Kemudian di situ ada beberapa formulir yang bermaterai dan totalnya seingat kami ada 7 lembar yang menggunakan materai. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan file Excel lengkap semua berkas satu paket dari ikrar wakaf sampai berkas pertanahan, bisa menghubungi kami. Setelah itu kepala KUA datang atau penyelenggara zakat wakaf pada Kemenak setempat itu datang ke kantor pertanahan mengantar sejumlah berkas disertai surat pengantar kepala KUA ke kepala kantor pertanahan dengan kode WT6 seperti yang terlihat di sebelah kanan. Dengan catatan semua berkas WT6, SHN, SPPFT semuanya sampai formulir pertanahan itu digandakan sebanyak 10 rangkap untuk diserahkan kepada wakif, nazir, kepala desa, KUA, Kemenak, Badan Wakaf Indonesia, dan kantor pertanahan. Di tempat kami mereka perlu 4 rangkap karena ada 4 bidang yang memerlukan hal tersebut. Nah, yang diantar adalah berkas asli ditambah dengan 4 rangkap fotokopi. Jadi ada 5 berkas ini. Setelah itu kantor pertanahan akan melakukan pengukuran dan pemetaan tanah wakaf jika atau setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. Artinya mulai SPPFT asli sampai ikrar wakaf ada WT1, WT2, WT3, ya, WT4, WT6, WTK dan semuanya itu lengkap dan benar, itu nomornya benar, tanggalnya benar, seterusnya. Nah, kemudian akan dilakukan pengukuran dan pengukuran ini dikoordinasikan antara pihak KUA atau Kemenak, kantor pertanahan dan nazir. Setelah itu, kantor pertanahan akan mengeluarkan sertifikat tanah wakaf setelah proses pengukuran dan pematuhan selesai dilaksanakan. Dan ini biasanya memerlukan waktu sampai 90 hari. Kemudian tahapan yang ke-6, kantor pertanahan akan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nazir jika sudah selesai. Nah, untuk Kabupaten Balangan diambil kebijakan sertifikat asli disimpan di KUA, sementara pihak lainnya, nazir, wakif, Kemenak, dan lain-lain, itu hanya menyimpan fotokopi sertifikat tanah wakaf sesuai keperluan. Nah, terakhir, ini sebenarnya proses sertifikat tanah wakaf sudah selesai. Namun kami ingatkan pada tahapan yang ke-7 ini adalah KUA wajib memasukkan data sertifikat tanah wakaf yang sudah dikeluarkan oleh kantor pertanahan untuk dimasukkan pada sistem informasi wakaf, yaitu siwak.co.id, sehingga masyarakat dimanapun mereka berada bisa mengetahui keberadaan tanah wakaf pada sebuah desa, apakah masih digunakan atau bagaimana perkembangannya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.